Kalau ditanya peternak sukses itu seperti apa, kebanyakan dari kita mungkin akan memberikan jawaban yang mirip. Kandang besar, ternak banyak, populasi terus bertambah. Setiap tahun semakin berkembang. Dan jujur saja, saya juga dulu memikirnya seperti itu. Semakin banyak ternak berarti semakin sukses. Semakin penuh kandang berarti semakin maju. Kelihatannya sederhana, tapi semakin lama saya berada di dunia peternakan ini, semakin muncul satu pertanyaan yang sulit saya abaikan. Apakah ukuran sukses peternakan selama ini emang benar? Atau jangan-jangan sesuatu yang selama ini tidak kita pertanyakan? Coba Kang, kita perhatikan kalau ada dua peternak. Peternak pertama memiliki 20 ekor ternak, sedangkan peternak yang kedua memiliki 100 ekor ternak. Kebanyakan orang mungkin akan langsung mengatakan bahwa peternak kedua lebih sukses karena jumlah ternaknya jauh lebih banyak. Tapi apakah sesederhana itu? Bagaimana kalau peternak yang memiliki 20 ekor ternak itu bisa memenuhi kebutuhan pakannya sendiri? Bagaimana kalau pekerjaan masih bisa ditangani tanpa kewalahan? Bagaimana kalau usaha stabil bertahun-tahun? Sementara peternak yang memiliki 100 ekor ternak justru setiap hari dikejar-kejar masalah pakan, tenaga kerja, dan biaya operasional. Mana yang lebih sukses? Saya tidak sedang mengatakan bahwa memiliki ternak banyak itu salah. Bukan itu maksud saya, Kang. Saya hanya sedang bertanya, kenapa ukuran pertama yang selalu kita lihat adalah jumlah ternaknya? Kenapa hampir setiap cerita keberhasilan peternakan selalu dimulai dari pertambahan populasi? Seolah-olah semakin banyak ternak semakin sukses. Padahal peternakan bukan hanya soal menambah ternak. Ada pakan, ada waktu, ada tenaga, ada resiko, ada kemampuan mengelola semuanya. Yang menariknya ya Kang, tidak sedikit peternak yang terus menambah ternaknya, tapi hidupnya tidak terasa lebih ringan. Pekerjaan bertambah, tanggung jawab bertambah, resiko pun bertambah. Bahkan waktu untuk keluarga juga sering berkurang, tapi karena jumlah ternaknya naik, usaha itu tetap dianggap berkembang. Di sisi lain, ada peternak yang mungkin tidak memiliki populasi besar, namun usaha mereka berjalan stabil, tidak tergesa-gesa, tidak dipenuhi kepanikan setiap musim kemarau, tidak selalu dikejar-kejar kebutuhan yang semakin lama semakin membesar. Anehnya, tipe peternak seperti ini jarang dijadikan contoh kesuksesan karena jumlah ternaknya tidak mencolok. Mungkin selama ini kita selalu fokus pada sesuatu yang mudah dilihat. Jumlah ternak mudah dilihat, ukuran kandang mudah dilihat, populasi mudah dihitung, tapi ada hal-hal lain yang jauh lebih sulit dilihat. Keseimbangan usaha, ketahanan pakan, kualitas hidup dari peternaknya, kemampuan usaha itu bertahan menghadapi perubahan. Hal-hal seperti itu jarang masuk ke dalam ukuran sukses, padahal bisa jadi justru itulah yang paling penting, karena pada akhirnya peternakan bukan perlombaan siapa yang memiliki ternak paling banyak. Tidak semua peternak memiliki tujuan yang sama. Tidak semua peternak harus menjadi besar, dan tidak semua pertambahan populasi berarti kemajuan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa pertanyaannya bukan lagi berapa banyak ternak yang dimiliki, tapi apakah peternakan itu benar-benar menjadi lebih kuat. Karena kalau ukuran sukses hanya jumlah ternak, mungkin jawabannya mudah, tinggal hitung ekor. Tapi kalau ukuran sukses adalah kemampuan bertahan, kemampuan menyediakan pakan, kemampuan menghadapi perubahan, dan kemampuan menjaga usaha tetap berjalan dalam jangka panjang, mungkin ukuran sukses peternakan selama ini memang layak untuk dipertanyakan. Banyak peternak baru yang terjebak dalam ilusi visual. Mereka membangun dinding dengan megah, lalu tergesa-gesa memenuhi sekatan dengan ratusan ekor ternak demi sebuah pengakuan. Ini adalah kesalahan fundamental akibat kalkulasi matematika di atas kertas yang mengabaikan variabel realitas.
Keberhasilan di sektor ini tidak linier dengan akumulasi jumlah ekor, melainkan berbanding lurus dengan kekuatan daya dukung internal peternakan itu sendiri. Di lini pembibitan atau breeding, tata kelola kerja harian jauh lebih kompleks dibandingkan sektor pengemukan. Kita tidak sekedar mengemukan daging untuk komoditas pasar jangka pendek, melainkan sedang menata dan menyelaraskan sebuah siklus kehidupan yang berkelanjutan. Setiap sekat kandang menyimpan dinamika yang berbeda, fluktuasi nutrisi untuk indukan bunting, proteksi ketat bagi cempe-cempe pasca lahir untuk menekan angka mortalitas hingga 0%, serta pemeliharaan performa pejantan unggul demi menjaga mutu genetik. Memaksakan populasi meledak tanpa kematangan sistem hanya akan menciptakan kekacauan logistik di dalam kandang. Saya rasa pilar utama yang menjadi penentu hidup dan mati kedaulatan sebuah peternakan adalah integrasi pakan. Pola kerja kita mandiri, bergerak murni mengandalkan suplai organik dari bank pakan hijau tanpa intervensi mesin. Artinya, populasi ternak bersifat dependen atau wajib tunduk pada kapasitas produksi lahan rumput yang kita kelola. Ketika ekosistem berada di titik keseimbangan ideal, efisiensi operasional akan berada di tingkat tertinggi. Manajemen waktu peternak menjadi sangat longgar, tidak ada kebocoran anggaran untuk pakan eksternal, dan siklus reproduksi domba berjalan optimal tanpa tekanan stres lingkungan. Namun ketika ego mengalahkan logika kepemimpinan kandang, malapetaka operasional segera dimulai. Defisit pakan memaksa kita memanen hijauan sebelum fase vegetatif selesai, yang mengakibatkan penurunan drastis pada kadar nutrisi pakan. Efek domino berikutnya adalah ketergantungan pada pakan konsentrat, pakan pabrikan yang mahal demi menutupi defisit tersebut. Struktur finansial usaha yang tadinya sehat sekarang bergeser menjadi beban biaya tetap yang sangat tinggi. Seluruh energi harian peternak habis terkuras hanya untuk mengantisipasi kepanikan logistik, mengubah fungsi peternak dari seorang manajer strategis menjadi pekerja kasar yang dijajah oleh ambisi butanya sendiri. Esensi utama dari sebuah investasi peternakan adalah membangun ketahanan aset jangka panjang, menciptakan sumber pendapatan yang berkah, serta mewariskan sistem usaha yang kokoh bagi generasi penerus. Pondasi ini tidak boleh dikorbankan hanya demi kepuasan semu di media sosial atau tepuk tangan dari pihak luar yang tidak pernah tahu beratnya memikul beban di lapangan. Menurut saya pertumbuhan peternakan yang sehat wajib berjalan secara organik selaras dengan eskalasi pemahaman ilmu di kepala kita, perluasan luas bank pakan, serta kematangan mental kita dalam mitigasi risiko. Sekarang saatnya kita melakukan evaluasi total secara jujur dan objektif. Kembalikan fokus kita pada efisiensi internal. Ukur kembali rasio kecukupan lahan hijauan terhadap jumlah mulut yang harus diberi makan, dan pertahankan kedaulatan kandang kita dari standarisasi semu yang diciptakan oleh industri. Menurut saya kejayaan sejati seorang peternak tidak diukur dari seberapa padat populasi ternak yang memenuhi kandang, melainkan dari tingkat independensi dan ketahanan usaha tersebut. Peternak yang sukses adalah mereka yang memiliki kendali mutlak atas manajemen produksi, berdaulat penuh atas pemenuhan pakan sendiri tanpa intervensi modal yang menjerat, serta mampu mengkonversi usaha peternakan menjadi sumber ketenangan batin dan kebahagiaan sejati saat kembali ke tengah keluarga di rumah. Di titik ini, setelah melihat realitas di lapangan, apa definisi peternakan sukses sebenarnya menurut pandangan akang-akang semua?